Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilasari dengan NIM 2304020065 dari Perbankan Syariah kelas 3D. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan dan mengapa penting bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan. Nah, analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi data keuangan untuk memahami kesehatan dan kinerja suatu perusahaan. Ini melibatkan penguraian laporan keuangan menjadi komponen yang lebih kecil dan menilai hubungan antar data. Penting penting juga bagi perusahaan dan pemangku kepentingan karena membantu dalam pengambilan keputusan strategi, eh, menilai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, adapun informasi ini penting bagi investor, kreditur, dan manajemen dalam merumuskan rencana bisnis dan investasi yang tepat. Terus yang kedua, apa saja komponen utama dalam laporan keuangan? Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan bagaimana keterkaitan antara komponen tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu neraca, menyajikan posisi keuangan perusahaan termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu titik waktu. Setelah aset mencakup sumber daya yang dimiliki, liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas mencerminkan modal pemilik dikurangi kewajiban. Yang kedua adalah laporan laba rugi, menggambarkan kinerja keuangan selama periode tertentu dengan mencatat pendapatan, biaya, dan laba bersih. Ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Terus yang ketiga ada laporan arus kas. Di sini mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Nah, ini penting untuk laporan laba rugi. Terus yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan 3 rasio keuangan yang paling penting menurut Anda untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. 3 rasio keuangan yang paling penting untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan adalah yang pertama rasio likuiditas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu membayar utangnya tepat waktu. Terus yang kedua ada rasio profitabilitas. Rasio ini menilai seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Contoh, rasio profitabilitas termasuk net profit margin dan return of equity atau ROE. Rasio ini tinggi menunjukkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Terus yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang seperti debt to equity ratio. Rasio solvabilitas yang sehat menunjukkan struktur modal yang baik dan risiko keuangan yang sudah terkelola. Dari laporan neraca, bagaimana Anda menyalakan struktur modal perusahaan, komposisi utang dan ekuitas, dan apa dampaknya terdapat risiko keuangan. Nah, ini soal nomor 4 ya jawabannya. Evaluasi struktur modal perusahaan dari laporan neraca meliputi analisis komposisi dan ekuitas, komposisi utang dan ekuitas utang menggunakan rasio eh, seperti dari penilai proporsi utang terhadap ekuitas dan total aset. Utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan karena adanya kewajiban pembayaran bunga tetap. Terus ada ekuitas, menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki pemiliknya.
Proporsi ekuitas yang lebih tinggi biasanya mencerminkan stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian. Dampak terhadap risiko keuangan. Struktur modal yang tidak seimbang dengan utang yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, terutama dalam kondisi ekonomi yang buruk. Sebaliknya, struktur modal yang sehat dengan proporsi kesejahteraan yang mampu memberikan kesejahteraan finansial dan mengurangi risiko keuangan. Terus ada nomor 5, apa perbedaan antara arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan? Jawabannya, perbedaan antara arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Ini mencakup kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan inti perusahaan seperti penjualan produk dan pembayaran biaya operasional seperti gaji, sewa, dan lain-lain. Aktivitas ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari operasi sehari-hari. Terus yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi melibatkan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti dan peralatan. Kas masuk dari penjualan aset dan kas keluar untuk pembelian aset dicatat di sini. Ini mencerminkan bagaimana perusahaan berinvestasi untuk pertumbuhan masa depan. Terus yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan utang dan ekuitas seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Arus kas ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan memasukkan operasi dan pembayaran dan membayar kewajiban finansialnya. Jika Anda menemukan perusahaan dengan rasio utang yang tinggi tetapi laba yang stabil, apa rekomendasi Anda bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan? Ini bagian nomor 6. Jawabannya, bagi perusahaan dengan rasio utang tinggi namun laba stabil, manajemen dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang pertama, mengurangi utang. Mengurangi ketergantungan pada utang untuk mengurangi resiko kebangkrutan dan biaya bunga yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu ada optimalisasi aset. Nah, meningkatkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan tanpa menambah utang. Terus yang ketiga ada diversifikasi danaan, mencari sumber pendanaan alternatif seperti ekuitas untuk mengurangi beban utang. Terus yang keempat ada manajemen laba, menggunakan teknik manajemen laba yang etis untuk menjaga persepsi positif di mata investor. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketujuh, komentar saya tentang bahan ajar mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan akuntansi keuangan. Adapun beberapa komentar terkait bahan ajar yang umumnya digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, kelengkapan materi. Bahan ajar yang baik biasanya mencakup berbagai aspek analisis laporan keuangan. Terus yang kedua itu ada keterlibatan aktif. Metode pengajaran yang mendorong keterlibatan aktif seperti diskusi, kelompok, dan presentasi dapat meningkatkan pemahaman siswa. Ini juga sangat membantu mereka untuk berlatih berkomunikasi secara efektif tentang hasil analisis mereka, berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis. Evaluasi dan umpan balik. Sistem evaluasi yang transparan dan umpan balik konstruktif dan dari dosen sangat penting untuk proses pembelajaran.
Ini membantu siswa untuk mengenali area yang perlu diperbaiki, memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Secara keseluruhan, bahan ajar dalam mata kuliah analisis laporan keuangan harus komprehensif, praktis, dan interaktif untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia nyata dengan pendekatan yang tepat. Siswa dapat mengembangkan keterampilan analitis yang kuat dan pemahaman mendalam tentang laporan keuangan yang sangat berharga dalam karir mereka di bidang akuntansi dan keuangan. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.